Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kita masih belajar seputar array ya. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan dan menggunakan beberapa fungsi yang dimiliki oleh array di PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan start Apache-nya seperti ini ya. Kita buka lagi localhost-nya. Oke, localhost sudah terbuka. Kita buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita ya. Id PHP tutorial, kemudian 06 terkait dengan array ya. Kita akan buka dengan Code Insider ataupun Visual Studio Code juga, silahkan ya teman-teman buka. Oke, ini kita ke materinya dulu. Di sini ada pengenalan. Nah, di pengenalan ini kita akan pelajari terkait dengan fungsi-fungsi array. Nah, ada beberapa fungsi yang saya siapkan ya. Ini sebagiannya nanti kita pelajari lagi di video selanjutnya untuk sisanya. Memang di sini ada banyak. Yang pertama kita akan pelajari terkait dengan fungsi array unzip. Fungsi array unzip di PHP digunakan untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke awal array. Jadi kalau misalkan array kan di awal indeksnya ke 0 tuh, nanti akan ditambahkan ke indeks ke 0 ya. Elemen yang sudah ada di dalam array akan bergeser ke posisi indeks yang lebih tinggi. Jadi indeks 0-nya akan ditambahkan dan dia akan bergeser ke indeks yang lebih tinggi. Nah, untuk memberi ruang bagi elemen baru, fungsi ini tidak menggantikan elemen yang sudah ada di dalam array. Dia akan menggeser ya, jadi akan bertambah. Contohnya seperti ini, kita memiliki array seperti ini ya. Kemudian kita masukkan di sini dengan menggunakan unzip. Ini array yang akan kita tambahkan dan ini tambahannya. Ini tambahannya boleh satu ataupun lebih ya. Nah, kita akan coba di sini supaya lebih mudah ya, kita praktek langsung aja ya. Fungsi array dot php. Kita buka seperti ini aja ya. Kita buka tagnya di sini. Misalkan saya memiliki variabel buah ya. Nah, buah ini kita akan buat array dengan menggunakan array fungsi ya. Kita akan misalkan ini akan kita isi dengan apel, B jeruk. Nah, seperti ini ya. Nah, C mangga. Nah, kemudian kita akan gunakan array unzip. Nah, yang ini ya. Array unzip kita tinggal masukkan arraynya buah. Kemudian di sini kita mau tambahkan apa? Misalkan jeruk, udah ada jeruk ya. Kita mangga misalkan ya. Kita lebih dari satu misalkan menambahkannya ya. Misalkan rambutan. Nah, ini isinya buah-buahan ya. Nah, kita sudah array unzip. Nah, sekarang kita tinggal print r buah. Kemudian kita akan echo ya. Oke, kita akan save. Kita coba ya untuk menampilkannya di sini. Kita tinggal buka PHP tutorial. Kita pilih yang array. Kemudian di sini ada fungsi to array. Nah, lihat ya. Awalnya tadi kita memiliki ini ya, apel. Yang pertama ini A untuk apel, kemudian B untuk jeruk dan C untuk mangga. Tadi sengaja saya bedakan ya, di sini ada A, B, C yang awalnya. Kemudian kita tambahkan duanya, mangga dan rambutan. Ini 0 dan 1. Jadi dia akan mengisi ke indeks pertama yang paling awal. Karena dia kita dua, jadi indeks pertama dan kedua. Nah, itu kita menggunakan fungsi unzip. Nah, kita juga bisa menambahkannya untuk array asosiatif. Nah, misalkan kita memiliki sebuah array, contohnya colors ya. Nah, colors ini kita akan buatkan misalkan red. Nah, red ini kita memiliki hexa color, taruhlah misalkan FF00. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan kasih green. Kemudian kita akan kasih blue ya. Kita akan ini aja ya. Red, green, blue warna.
Nah, kemudian kita di sini akan tambahkan dolar color. Kita tinggal tambahkan sama dengan, nah, kita tambahkan di sini yang mau kita tambahkan, taruhlah misalkan black. Nah, black ini warnanya 000 seperti ini. White juga bisa ya. Ini tinggal kita tambahkan dengan color seperti ini. Nah, jadi ini lebih ke menggunakan operator plus ya. Ini kita bisa save. Jadi di bagian pertama nanti ada black dan white. Kita tinggal refresh, lihat black, white. Nah, ini kita berhasil menambahkannya. Oke, itu juga kita bisa, ini mirip dengan array unzip tadi ya. Oke, kita juga bisa menambahkan array push. Nah, ini array push ya. Array push di PHP digunakan untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke akhir array. Kalau tadi kan di awal ya. Kalau push ini dia menambahkan ke bagian akhir. Jadi kalau misalkan ini array, dia akan masuk ke indeks yang setelah yang terakhir. Nah, itu kita menggunakan array push. Misalkan kita memiliki warna merah, hijau, kemudian kita tambahkan push biru, kuning, maka biru kuning akan ada setelah hijau nanti ya. Nah, ini bisa kita coba ya. Oke, kita akan tambahkan dulu BR di sini ya. Kita tambahkan array push. Nah, kita tambahkan echo. Ini BR seperti ini supaya nanti kelihatan ya. Saya mau buat variabel warna. Nah, warna ini akan saya isi dengan array. Misalkan merah. Kemudian saya mau tambahkan hijau. Nah, ini kita akan gunakan segini saja ya. Nah, karena mau kita tambahkan. Kita tinggal array push warna, misalkan kita masukkan biru, kita lebih dari satu, misalkan kita tambahkan dengan koma, misalkan dengan kuning ya. Nah, di sini kita tinggal print warna, kita save. Nah, sekarang ini bisa kita refresh ya. Lihat, nah tadi yang kita tambahkan biru dan kuning. Biru dan kuning adanya di bagian akhir dari array. Karena kita menggunakan fungsi push. Nah, itu ya bedanya dengan unzip dengan push. Nah, ini juga kita bisa tambahkan menggunakan array asosiatif. Ini juga sama ya. Contoh array asosiatif. Nah, kalau array asosiatif misalkan kita memiliki role. Nah, roles ini kita gunakan misalkan di sini admin, kita kasih value-nya 1 ya. Kemudian di sini misalkan editor kita akan kasih value-nya 2. Ini kita kasih 2 dulu aja karena kita mau tambahkan ya di sini. Nah, untuk menambahkannya di sini kita tanggal tambahkan role. Nah, kemudian di sini key-nya apa? Misalkan kita akan menambahkan approver, maka kita tinggal di sini tambahkan misalkan 3 untuk value-nya ya. Nah, kita bisa echo dulu. Kita akan tambahkan BR, kemudian kita cetak. Nah, kita sekarang coba jalankan. Lihat, approver masuk ke bagian yang ketiga ya. Nah, di bagian indeks kedua berarti 0, 1, 2. Nah, itu juga mirip ya dengan menggunakan array push. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan fungsi yang namanya array pop. Fungsi array pop di PHP digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari array dan mengembalikannya. Fungsi ini mengurangi panjang array sebanyak 1 elemen. Fungsi ini hanya bekerja untuk array dengan kunci numerik. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita langsung coba supaya lebih jelas ya. Nah, kita tambahkan di sini namanya array pub. Nah, misalkan saya mau tambahkan dulu echo supaya nanti ada break lainnya ya. Oke, di sini kita akan buatkan variabel buah.
buah ini kita akan isi dengan array. Nah, apple, jeruk, mangga misalkan ya. Kemudian di sini kita akan ambil terakhirnya apa? Terakhirnya kita akan menggunakan array pup. Nah, kita akan gunakan buah. Jadi kalau misalkan nanti akan hilang ya, yang mangganya ini tinggal apel dan jeruk. Kita akan print buahnya. Kemudian kita akan tambahkan BR. Kemudian kita akan print juga yang terakhirnya ini. Kita akan save. Oke, kita sekarang refresh. Lihat ya. Apel, jeruk, mangganya yang sudah kita hapus kita dapatkan. Jadi selain kita menghapus, kita juga bisa di-returnkan apa yang sudah kita hapus. Jadi value-nya kita bisa tambahkan di sini ke dalam variabel ya. Jadi ini menghasilkan return untuk array pup ini. Nah, kemudian kita juga ada satu lagi terkait dengan array shift. Nah, array shift di PHP digunakan untuk menghapus elemen pertama. Jadi kebalikan dari array pup ya. Pup kan yang elemen terakhir. Nah, ini akan dihapus adalah elemen pertama dari array dan mengembalikannya. Jadi mirip dengan pup tadi, cuman kalau pup itu tadi pup itu nah, ini ya, kalau pup tadi diambil yang ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan shift, nah dia akan mengambil yang pertama. Nah, yang pertamanya ini ya, apple. Nah, kalau misalkan kita gunakan, yang hilang adalah apple-nya. Nah, kita akan coba contohkan ya. Kita akan gunakan di sini array shift. Nah, array shift misalkan kita memiliki sebuah variabel angka. Nah, angka ini kita akan gunakan array. Misalkan kita gunakan 10, 20, 30, 40. Kita akan segini dulu ya. Nah, kemudian kita akan ambil bilangan pertamanya. Kita akan gunakan fungsi yang namanya array shift. Nah, kita akan shift adalah angka. Kita akan BR dulu. Kita akan echo BR, kemudian kita akan print angkanya, kita echo lagi, kemudian kita akan cetak yang pertamanya. Kita save. Nah, sekarang kita refresh. Lihat, yang 10 ini sudah kita hapus ya, yang bagian pertama tadi. Nah, di sini kita dapatkan juga returnnya adalah nilai atau array yang kita hapus. Ini kebalikan dari yang pop tadi ya. Nah, oke, itu beberapa fungsi yang bisa kita gunakan ya. Sebenarnya masih ada banyak fungsi-fungsi lainnya. Ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Untuk video sekarang kita cukupkan untuk beberapa fungsi yang kita pelajari. Jadi kesimpulannya, untuk array ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama unshift. Nah, ini kita gunakan untuk menambahkan satu elemen ke awal. Kemudian kita juga ada array push. Array push kita akan menambahkan di akhir. Kemudian array pop. Nah, ini untuk menghapus di akhir. Kemudian ada array shift, ini untuk menghapus di awal. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.